serta sampai marah. Setelah kita menonton doa luar biasa, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sudah menyaksikan oleh anak-anak dengan pengasuhnya dalam bahasa daerah, bahasa Sukume, luar biasa, dan ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk perlu ditingkatkan agar doa setiap pribadi anak-anak Tuhan tidak harus bertele-tele. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 adalah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus di bukit. Rangkuman dari seluruh doa dan permohonan orang percaya agar doa itu tidak bertele-tele, agar doa itu tidak salah, dan doa orang percaya tidak disamakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya Injil Matius pasal 6, 9 sampai ayat 13 ini kita diajarkan supaya doa ini selalu kita panjatkan di hadapan Tuhan. Bunyi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 adalah, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu adalah bagian pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai doa yang adalah rangkuman doa yang tidak boleh lupa, dan ini menjadi doa yang tepat bagi doa orang percaya. Itu diajarkan dari bukit, di mana Tuhan Yesus memberikan banyak sekali pengajaran di bukit sesuai dengan pasal 5 sampai pada pasal 7 ini. Merupakan doa atau contoh doa bagi orang percaya dan gereja di segala abad. Mulai dari zamannya Tuhan Yesus diajarkan doa ini sampai kepada hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu ada 3 hal penting yang perlu kita garis bawahi. Hal yang pertama adalah Tuhan mengajarkan prinsip doa yang berbeda dengan dunia, yaitu terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini. Jadi ayat 5 sampai ayat 8 itu bunyinya demikian: dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah bagi Bapamu yang di surga, di Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang akan melihat tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa orang percaya dan orang yang tidak terlalu yakin akan Tuhan itu berbeda, saudara.
Di sini itu ada dua kelompok orang. Ada orang munafik yang selalu mereka berdoa dengan mempersembahkan doanya itu dengan kesombongan yang penuh. Mereka di bait Allah dan doa mereka itulah yang lebih menonjol dibanding dengan doa dari orang lain. Mereka juga suka berdiri di jalan dan mereka selalu berdoa dan tujuan mereka supaya mereka mengakui bahwa orang ini yang suka berdoa. Kemudian sekelompok yang kedua itu adalah ada doa yang bertele-tele, minta tetapi minta terus, minta tapi minta terus, sebut tapi berulang-ulang kali, berkali-kali itu dia bertele-tele terus, saudara. Doa seperti ini bukan doa yang berasal dari iman dan bukan berasal dari keyakinan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dengan penuh iman akan keyakinan itulah yang Tuhan menuntut kepada kita. Jangan seperti kebanyakan orang yang bertele-tele, doa mereka selalu tampil beda dengan doa orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah Tuhan mengajarkan struktur doa yang benar bagi kita. Tuhan mengajarkan struktur doa bagi kita itu sudah terdapat di dalam ayat 3 sampai ayat 9 sampai ayat 13. Di dalam ayat 9 itu menyebutkan doa Bapa kami yang di sorga. Penyebutan Allah yang memahami kita. Penyebutan Allah yang memahami kita. Allah kita itu adalah Allah yang sanggup memahami segala kebutuhan kita, masalah hidup kita, persoalan hidup kita. Dan kita sudah merasakan semuanya itu di dalam hari-hari hidup kita, saudara. Itu sebabnya ayat yang ke-9 bagian A itu menjelaskan bahwa Bapa kami yang di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengagungan terhadap Allah Bapa di sorga di dalam doa yang terdapat di dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10 itu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah dikuduskanlah namamu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini yang sangat penting bagi kita itu adalah menguduskan nama Tuhan di dalam doa, menghadirkan kerajaan Allah di dalam doa, dan kita juga meyakini bahwa kehendak Allah itu saja, kehendak Allah lah yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu di sorga bahkan juga di bumi. Permintaan terhadap Allah di dalam doa orang percaya itu sudah dijelaskan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ini pertama. Yang kedua adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permohonan pengampunan ditimbal balik dengan sesama. Kita minta supaya Tuhan mengampuni dosa kita, karena kita sudah mendahului mengampuni dosa orang lain terhadap kita. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga ayat 13 itu permohonan pemeliharaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Adalah permohonan penyerahan segala permohonan yang sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan lindungi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan awasi kita di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya struktur doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan di dalam doa kita itu, yang pertama adalah kita mengakui, menyebutkan nama Tuhan Allah yang kita memahami di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita juga dapat melakukan pengagungan akan Tuhan Bapa kita di surga, menguduskan Dia di dalam doa, menghadirkan kerajaan Allah di dalam doa, dan meminta kehendak Allah di dalam doa, baik itu di surga dan di bumi. Lalu yang ketiga di dalam struktur doa yang benar bagi orang percaya adalah minta kepada Tuhan agar di dalam perjalanan kehidupan kita dituntun, kita diampuni, kita juga dapat dituntun, dipelihara dan dilindungi dari segala masalah dan persoalan. Karena dunia ini penuh dengan cobaan dan godaan, banyak sekali kejahatan menimpa, mengintip-intip di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga adalah Tuhan mengajarkan persyaratan doa yang dikabulkan. Terdapat di dalam pasal yang ke-14 ayat pasal 6, 14 sampai 15 ini.
14 itu berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi pemberian pengampunan dengan sesama sebelum berdoa itu dinaikkan adalah sangat penting. Pengampunan dari Bapa terjadi di dalam kehidupan kita, harus itu terjadi. Dan pengampunan yang gagal di dalam kehidupan kita itu akan menjadi masalah dengan doa orang percaya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan prinsip doa yang dikabulkan itu menjadi bagian penting yang harus kita pegang di dalam setiap saat. Dan kita diajarkan struktur doa, ya, struktur doa yang benar, menguduskan nama Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, dan kita juga terpaku pada keyakinan akan kehendak Allah itu harus terjadi, baik itu di surga ataupun juga di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengajarkan persyaratan doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Kalau kita doa seperti ini, tetapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami, maka Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita. Maka itu kewajiban kita untuk kita berdoa, melaksanakan doa Bapa kami adalah melepaskan mengampuni kesalahan orang lain, dan kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Bapa Samawi yang Maha Pengampun dan Maha mendengar. Demikian firman Tuhan secara singkat memberikan kesimpulan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bahasa dibacakan oleh sekelompok anak-anak sekolah ini. Kiranya anak-anak ini diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus menjamah setiap pengasuh-pengasuh yang diajarkan mempersiapkan anak-anak didik mereka di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam berbagai bahasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.